Berkualitasnya sebuah konten selalu didasari oleh kreativitas pembuatnya. Semakin kreatif konten yang dibuat, maka semakin menarik pula konten yang akan dihasilkan. Tidak hanya konten dalam bentuk tulisan ataupun gambar, konten suara dan konten video juga harus memiliki sentuhan dalam unsur kreativitas. Kreativitas dan ide konten tidak muncul begitu saja. Butuh trigger atau pemacu, butuh juga inspirasi, dan juga butuh bahan dalam menciptakan sebuah konsep yang tentunya akan menjadikan ide konsep yang menarik dalam membuat sebuah konten. Lalu sebenarnya seperti apa dan bagaimana mencari ide konten? Yuk kita simak bareng-bareng. Pada prinsipnya, kegiatan mencari ide konten terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kegiatan secara offline dan yang kedua secara online. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan sebuah ide konten, menghasilkan konten yang menarik, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam konten tersebut dapat berterima pada pembaca atau segmentasi target market kita. Mencari ide konten secara offline. Mencari ide konten secara offline biasanya sering dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan ini bisa saja dilakukan dengan berbagai macam cara, berbagai macam kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ada pula beberapa kegiatan yang bisa mendatangkan ide konten, antara lain berkunjung ke toko buku atau perpustakaan. Banyak buku-buku yang bisa memantik inspirasi untuk membuat sebuah konten. Selain itu, toko buku atau perpustakaan biasanya memiliki nuansa tenang yang bisa membuat berpikir lebih jernih. Makan di kafe atau tempat minum ringan lainnya juga bisa menghadirkan ide sebuah konten. Anda bisa berangkat sendiri atau bersama teman-teman untuk diskusi. Mengikuti event-event diskusi publik, event seminar, pameran perlu juga dilakukan untuk mendapatkan banyak inspirasi baru. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru yang bisa memberikan ide pula dalam kreativitas konten kita. Cara terakhir untuk mencari ide konten adalah dengan berkunjung ke tempat-tempat spesial seperti alam, tempat wisata, atau tempat-tempat khusus lainnya. Catatlah ide-ide yang muncul, cukup poin-poinnya saja. Selanjutnya, kita bisa kembangkan menjadi ide konten yang utuh ketika di rumah atau tempat di mana kita mulai bekerja menyusun konten. Mencari ide konten secara online. Mencari ide konten secara online pada prinsipnya memiliki kesamaan atau tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan ketika kita mencari ide konten secara offline. Hanya saja ketika kita mencari ide konten secara online dibantu dengan beberapa tools yang dapat kita gunakan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Browsing. Menggunakan browser untuk berselancar ke banyak website akan memberikan informasi apa saja yang sedang trending dan ramai diperbincangkan orang. Browsing tentu tidak hanya sekedar membuka website, tetapi meliputi kegiatan scrolling sosial media seperti TikTok, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Membuka aplikasi informasi trending. Banyak yang menyediakan informasi keyword atau ide-ide yang sedang trending, baik yang khusus maupun yang memang menjadi fitur bawaan. Beberapa yang bisa digunakan adalah Google Trends. Kita cukup membuka laman trends.google.com. Pada laman ini, kita bisa melihat hal-hal yang sedang trending di mesin pencari, termasuk pencarian di YouTube. Selain disajikan hal trending harian, Google Trends juga menyajikan hal trending berdasarkan waktu tertentu, kategori tertentu, dan juga wilayah tertentu baik kota, provinsi, maupun negara. Keywordstools.id. Website sejenis ini sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk mencari ide konten. Kita bisa melihat keyword apa saja yang bisa menjadi ide dasar konten,
Keyword Tools akan merekomendasikan keyword-keyword unggulan sesuai dengan permintaan kita. Trending bawaan sosial media. Seperti kita tahu bahwa setiap sosial media memiliki cara dan algoritma sendiri untuk menyediakan konten yang sedang trending. Sebagai kreator konten, mau tidak mau kita harus update dengan hal trending yang sedang terjadi di sosial media. Beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mencari inspirasi konten adalah seperti YouTube Trending, Trending Twitter, TikTok FYP atau For Your Page, dan masih banyak lagi. Menggunakan tools berbasis Artificial Intelligence. Seperti kita ketahui bersama, bila Artificial Intelligence telah mengubah gaya hidup orang untuk mencari informasi. Salah satunya adalah content creator. Dengan menggunakan tools berbasis AI, banyak content creator yang terbantu untuk menemukan ide konten. Caranya cukuplah mudah, yaitu dengan membuat pertanyaan yang tepat atau prompt yang efektif. Maka dengan segera AI akan memberikan jawaban seperti, "Tolong buatkan saya judul konten tentang pendidikan sekolah dasar. Berbicara tentang kemampuan membaca sebanyak 30 konten." Maka 30 judul pun akan tersaji begitu saja. Kualitas konten yang diproduksi kemudian merupakan output dari sebuah kegigihan, kecerdasan, juga kerja keras seorang konten kreator. Terlepas konten apapun itu, seperti konten teks, konten gambar, konten audio, maupun konten video, tentu kreativitas menjadi sebuah kunci. Dan kunci dari kreativitas adalah terus belajar, terus mencari, terus berdiskusi, dan terus berkolaborasi hingga tidak ada kata lelah. Kreativitas tidak hanya akan membentuk sebuah konten menjadi konten yang berkualitas, tapi juga bermanfaat dan banyak diminati oleh orang atau trending. Bukankah setiap konten kreator menginginkan kontennya selalu trending?